وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Beramai-ramai hawa babondong-bondong, mudah-mudahan bondong-bondongku masuk surga. Amin. Akhir dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang yang bertakwa berbondong-bondong bersama-sama berjamaah ke surga. Hatta idza futihat abwabuha, sampai di pintu surga dibukaan pintu surga itu. Jadi rencak awak bersama-sama kok. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini adalah perjalanan panjang menuju alam akhirat. Satu, ini dalam modal. Ya. Satu, kita berada di alam roh, udah lewat. Orang yang alulaiyah itu masih di sana bro. Barang lama, wallahu alam. Yang kedua, alam iradat, kehendak Allah. Yang ketiga, alam rahim. Itu bisa diukur yang kedua. Rata-rata 9 bulan 10 hari. Kalau untuk kini bisa capek, bisa lambe. Tak sarah di awak malahan bagai. Ingin jam barang dah di mawe. Tanggal bara bisa. Bisa ditentuan. Di ma tampe. Tapi di parit aja. Gitu. Jadi pindah lagi perjalanan. Nyo 3 balik episode yang harus awak lalui. Kini awak sampai pada alam nan kaampe, alam dunia. Kok gini kok? Dunia. Bu ya. Jadi perjalanan awak menuju alam akhirat, alam baqo, ternyata sangat panjang lagi. Inilah alhamdulillah dari disampaikan oleh Buya kita tadi, Al-Quran ada salah satu ayat menyatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabil. Janganlah, lam di sana larangan, janganlah kamu mengatakan orang yang mati, orang yang wafat pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, ada di sana Pak ya? Akan tetapi hidup. Ingat tuh. Jadi awakku sebenarnya ndak dalam kajian ilmu tauhid ndak mati doh, bab pindah tampe. Alam roh, alam iradat, alam rahim, alam dunia gini kok. Lampe alam yang awak lalui itu. Bara lama di alam dunia kok. Itu tergantung jatah sorang-sorang. Ada yang 60 tahun, ada yang 63 tahun, ada yang sehari bagai mumbang jatuh. Kalau pun jatuh itu kan di situ kursinya tuh. Nah kita ke meninggal nanti apa lagi. Jadi kita sama akan ke sana juga. Alam dunia. Tapi ingat Bapak Ibu jamaah takziah, kalau ingin salamai awak di alam selanjutnya, aku alam dunia aku kok tampaknya gua. Nggak ada sampai yang lain loh. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak cucu Adam tak putui amalnya, karajonyo, perbuatannya. Ada yang juga nanya, ya, yang mau kasih tak putui itu inqata, kata terputus, terpontong. Sarawak kotok itu kan sarawak pontong tuh. Inqata, tak putui. Yang tak putui itu dulu sawakatu yudui rajin sholat duha. Tak kalau meninggal ndak bisa sholat duha lah doh. Ndak bisa ya bu. Dulu sawakatu yudui rajin datang ke rumah saji istiqomah harimau datang kok. Iya ya. Sholat subuh hampir tiap waktu. Tak kala wafat meninggal ndak bisa lagi sholat subuh. Kalau ada aja 5 tahun yang lewat nyampe sholat subuh ke situ. Sebab pagi-pagi itu, itu ragu juga tuh.
Nyolah meninggal 5 tahun yang lewat. Nggak ada lagi. Inqata'a, terputus. Illa min salatin kata Rasul, kecuali 3. 1. Al-ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi sewaktu idui, tularkanlah, sampaikanlah, ajarlah ilmu yang manfaat ke orang lain. Karena ke cucu, suami, ke istri, ke kawan, ke sia saja, karena anak didik awak. Yang awak tahu agian ilmu yang bermanfaat diamalkan de orang atau ngalir kawa do beko nyojalo kah muridnya, nyojalo kah siswanya, ngalir terus. Itu namanya MLM dalam Islam. Jadi ngalir terus kebaikan itu. Yang kedua sedekah jariyah, sedekatun jariyatun. Sedekah ini banyaklah memberi hal-hal sifatnya yang bermanfaat. Ke rumah saji, ke tetangga, ke anak yatim, ke fakir, rumah-rumah Al-Quran, panti-panti dan segala macamnya yang bermanfaat. Waladun solehun yada'ulah, anak-anak yang soleh mendoakan. Jadi ada kata kunci situ, anak soleh. Anak soleh itu kata kuncinya itu adalah selagi dia taat kepada Allah dan Rasul itu soleh. Saja profesinya terserah. Karena Allah tidak melihat itu. Tapi yang dilihat itu adalah bagaimana amal kerja seseorang hamba itu. Nah, jadi mungkin mana tahu beliau ada meninggalkan anak. Ada ya Bu? Ada. Alhamdulillah. Jadilah awak anak-anak yang soleh. Setiap kebaikan yang awak lakukan itu mengalir dari orang gaya awak itu tanpa diminta. Jadi adab berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah salah satu mendoakan, berbuat kebaikan. Saja kebaikan kebiasaan yang dilakukan oleh orang gaya awak sama suidui alanjuin dewa. Dulu ayah awak rajin puasa sunai Senin Khamis, lanjuin dia anaknya bapak lo, ayah dapet aliran pahalo. Nah gitu caranya. Itu yang anak yang soleh itu. Jadi kita ini berpindah taruh. Tidak ada yang kekal dan abadi di alam dunia ini. Makanya kalau ingin selamat di alam selanjutnya, di dunia golah tampaknya. Sesudah itu alam sakarat. Nangka 5 alam sakarat. Nangka 6 alam maut. Orang sering menggabungkan sakaratul maut. Pokoknya beda itu. Sakarat dengan maut itu beda. Sakarat itu adalah proses berpisahnya ruh dari jasad. Proses belum meninggal beliau itu proses itu. Nah, bagi bapak ibu yang punya pengalaman spiritual malah orang yang dalam sakarat, bisa lihat itu yubadarui proses. Anakku tak kalah di saat itu kata Rasul. Tidak banyak orang dalam sakarat itu permintaan dan permohonan beliau do. Yauma la yanfa' wala banun. Pada suatu ketika, pada suatu hari itu, mal la yanfa' harato tidak bermanfaat. Wala banun, anak tidak bermanfaat di situ. Paling kencang anak banangi atau berdoa. Illa kata Allah, kecuali man atallah biqalbin salim, hati yang salamai. Mandapean hati yang salamai itu di dunia inilah amal soleh. Al-Kahfi 111. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh. Kuncinya amal soleh. Kalau tidak soleh tidak.
Jadi tidak ada istilah tundu menundu. Amo bisu salah, dek kamaningga salah solat. Yo kalau dia tahu dek malaikat maut. Mau seminggu lagi tiba itu bayang malai. Kalau nyawe wa. Kalau indah, nyo langsung saya. Nah, jadi oleh sebab itu maka persiapkan. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi bagaimana kita siap untuk menghadapi itu semua. Di qalbin salim itu harus diusahakan. Jadi akhirat itu harus dicari. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, jadi disebut itu semuanya Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang sukses, ingin bahagia di akhirat dan juga bahagia di dunia harus diusahakan. Nah, itulah baginda Rasul selalu membimbing awak. Mungkin Bapak Ibu jamaah udah hafal mengamalkan doa itu dan selalu amalkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Terus gitu, wa rahmatan indal maut. Ya Allah, beri rahmatlah. Nah, itu permohonan awak itu saat maut itu. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunkanlah setelah maut itu. Puncaknya Allahumma hawin alaina fi sakarat. Artinya tuh sakarat itu saat proses. Makanya Rasul mengajarkan lakinu mautakum, bimbinglah, ajarilah orang-orang yang dalam sakarat itu la ilaha illallah. Alhamdulillah tadi pada maghrib kita biasakan zikir di sini. Itu bagus itu. Amaliyah yang bagus. Biasakan taruh. Nah, gitu. Dirasakan, dinikmati ibadah itu. La ilaha illallah. Jadi dari dalam, bukan hanya di kerongkongan. Nyado kalimah thayyibah seseorang itu tidak diterima oleh Allah. Malahan ada taubat seseorang itu tidak diterima oleh Allah. Ada lain. Fir'aun itu taubat. Bilonya taubat lah sakarat. Ruhnya sudah berada di kerongkongan. Kerongkongan itu rongga dada dengan rongga nih leher tenggorokan gua, kepala gua, lah di siku. Nah itu pintu taubat lah ditutup itu. Kok kata taubat sebelum itu. Nah beliau disampaikan lain. Kok tobat ini ya. Besok ada bisa tobat ada. Baru pintu taubat ditutup. Ada pintu taubat tutup, ada tak kala ruh sudah berada di kerongkongan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu kita selalu berpindah alam sakarat. Maka persiapkanlah amaliyah kita. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bermohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa seperti itu? Ternyata dalam sakarat itu perjuangan yang sangat berat. Ada orang mengisi sebagai apa? Sakarat itu berat, sangat berat. Kalau udah bisa yuk cobalah. Biarlah Bu, nanti aja Bu. Nah, tenang. Tidak bisa diminum kok dibungkui Bu. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu dalam sakarat itu di dalam kitab tauhid dijelaskan ada 7 rombongan. Rahasia terakhir wasiat 1001 karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin. Ada 7 rombongan setan. Tidak banyak, ada 7 rombongan, 7 pasukan yang berusaha untuk menyelesaikan nyawa dalam sakarat itu. Satu rombongan itu 70.000 daya aksi dan kekuatannya. Masya Allah. Salah satu mungkin pernah Bapak Ibu mendengar ada riwayat menjelaskan
ado di samping awak tagak seseorang memaci sagale ayah. Pernah dengar bu? Dalam riwayat dijelaskan orang yang tagak di samping awak itu yang nampak hanya orang dalam sakarat. Awak dah nampak doh, awak yang malape itu dah doh. Sia situ tuh itu adalah iblis yang menyerupai orang yang paling kita cintai, tapi orang gola dahulu dari awak. Suami awak lah dulu dari awak. Dia memegang segelas air. Awak dalam keadaan haus yang bersangatan. Jadi dalam sakarat itu haus yang bersangatan, lapar yang bersangatan, sakit yang bersangatan. Saking awihnya kalau bersangatan itu awih dia tiawi. Nah itu. Lapar dia telapa. Andai kan diminum iya lawi itu kesadua lah ya tuh. Abih iya lawi itu ndak lapih awi awak doh. Amo itu haus yang bersangatan doh. Aduh di samping awak orang yang sayang kawa memegang segala iya. Haus ya. Nah, awak sedang payah tuh. Makanya mana orang yang dalam melapis sakarat tu kadang-kadang jangan jujur tabuang banayo ayah awi ya abage cincau abaluluan cincau ke beliau tu aduh kaluah cincau tu beliau karena idza zulzilatil ardu zilzalaha tak kala bumi itu diguncang dengan sekuat-kuatnya wa akhraj itu keluar yang ada di dalam itu keluar beliau. Mohon maaf sekali lagi. Kadang-kadang buang air kita keluar we. Buang air gadang keluar we. Maka di paluk sanda itu sebenarnya orang yang daki. Yang daki itu keluarga terdekat. Kadang orang lain tak mau barang ini mau air tu. Kadang yang cibuk bara biasa usahanya gitu kan. Tidak bersih. Nah di situ fungsi paluk sanda tu. Kalau di kampung-kampung kan masih kuat dengan jenazah tidak lalu ada di kuat. Awak kini di kota, kau yang pakaian nonya gitu kan? Karena mau di kampung kayak gitu. Bapak, ibu-ibu, semandau kami balian karando tempat cucian tu, nggak usah bu ya. Kami masih kuat untuk dianuan baru. Jadi keakraban ke kampung seperti itu. Nah, situ fungsinya. Keluar balian. Makanya yang diminta di situ bukan ayah cincau tu. Ayah kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kalau beliau sudah zat dicaliak kaki nak nolada lah dingin lah kaku lah judo bertinggal tak menggari dado atau mulai tapi di sini masih ada maka pakai dalam kalimat ilmu tauhid pakai ke lafaz Allah tarikan ke dalam Allah jangan keluar Allah ke telinga beliau gitu. Jadi kalau sedang masak awak mati yang dulu pernah suruh anak masak selesai dulu. Masya Allah luar biasa Pak Ibu nyampang awak sukses salamai beliau melafazkan kalimah-kalimah Allah. Beliau berangkat dalam keadaan kalimatun thayyibah. Mangqala siapa yang mengucapkan akhiru kalami di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalatil jannah dijamin balambin masuk surga. Nemu balambin masuk surga bu? Nah biarlah daripada balari masuk neraka. Nah, jadi penting. Kenapa kalimat Allah? Karena kalimat la ilaha illallah itu sudah panjang. La ilah. Beliau meninggal. Tidak ada Tuhan. Nah, ini tauhid ini tauhid, kaji tauhid. Ada memperlukan kalimat-kalimat lafaz Allah itu ada. Lihat tak kala Rasul dikejar oleh seorang pemuda Quraisy, "Ya Muhammad, aku tebas lehermu." Siapa yang nolong? Allah. Rasul kan? Pedang jatuh, keluar keringat dingin. Dia Rasul. Hei Rasul, ambo tebas lehermu, siapa yang kamu nolong? Tidak ada ya Muhammad kecuali engkau maafkan. Itu lafaznya Allah itu. Bukan la ilaha illallah. Mohon maaf, ini kajian tauhid.
Kalau yang umum dibaca, beliau masih alam sadar, ya la ilaha illallah. Boleh. Jadi jangan salah pengertian pula nanti. Karena dulu pernah kita di debat dulu, kita kan live di YouTube itu. Bukan Allah ya, la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah itu masih beliau di alam sadar. Tapi kalau sudah zat itu di puncak, makanya pahami selalu makomat dalam ilmu tauhid. Insya Allah kita akan duduk kaji itu. Jadi penting bagi kita. Makanya jangan sampai kita itu mengabaikan yang namanya tauhid tersebut. Biasakan. Kalau tak terbiasa membaca la ilaha illallah itu bare. Sadang leta biasa, lay bare juga. Apalagi kalau indah. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, istiqomahlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah ado yang mampu menyelamatkan awak di hadapan Allah di akhirat kelak kecuali amal soleh. Tidak ada yang mampu. Tidak ada. Sehebat apapun awak, sakayo saja awak kayo, tak kalau awak meninggal nyo barabui, kadang sampai ke meja hijau boleh. Tinggi mana ilmu awak, ndak ada. Lewat kalau lah meninggal tu habis, tinggal di batu nisan saja. Tinggi mana pangkai awak, selesai. Alun di kuburan awak deh, nyo barabui menggantian awak. Belum dikuburkan kita. Ayam ganti Pak Wali Kota, Camat, Gubernur, Presiden, itu ada ganti itu. Ada di kuburan itu doh. Ini mama. Kita tinggal kenangan. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Hanya amal soleh. Nggak ada lain dari itu. Nah, jadi oleh sebab itu perbanyaklah amal soleh semasa kita hidup di dunia ini. Walau dalam situasi dan kondisi apapun. Kita akan diterapkan sekarang itu PPKM namanya, kondisi darurat. Jangan sampai menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. Ramaian masjid, ramaian majelis taklim, ramaian wirid pengajian, selalu taat kepada Allah. Semakin menjadi wabah, penyakit, bala bencana, musibah, semakin daki awak kepada Allah. Jangan semakin menjauh. Bahaya. Nah, jadi seperti itu, mari kita bagaimana tetap istiqomah. Ada yang bertanya Bapak Ibu, boleh 35, kita 45. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Jadi kita itu selalu berpindah tempat sampai alam nang kampe baru, yang mandi yang nangko yang sudah beliau lalui alam sakarat. Yang kelima sudah, yang keenam alam maut itu puncak, kullu nafsin zaikatul maut tunya tuh. Kemudian alam barzah, yang ketujuh, beliau sekarang sudah berada di posisi di alam barzah. Alam barzah, alam penantian, alam kubur itu sama. Beda dengan kuburan. Alam kubur dengan kuburan itu beda pula kajiannya itu. Enggak sama. Jadi kajian ilmu tauhid itu memang detail, halus, kata malui. Nah, jadi oleh sebab itu, baralah mau di alam barzah, alam kubur, alam penantian itu ternyata sampai detik ini saja dunia takkan bangga alun kiamai hari dulu. Bagaimana hari bang? Alun lagi. Kok buktinya kok masih hidup? Kalau lagi kiamai baru selesai itu alam barzah. Terjadilah nanti alam kiamat namanya. Panjang, jauh. Makanya Imam Ghazali menyatakan manusia itu hidup bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kamu tuju sangat jauh sekali. Lautan yang kamu harungi itu sangat dalam. Perbanyaklah bekal. Apa bekal itu? Amal soleh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena kita mau persiapan sholat isya. Mungkin ada pula agenda kita setelah ini, doa dan apa segala macamnya lah gitu kan. Ada yang kau tanya? Boleh. Kalau tidak kita tutup. Kalau ambo dalam pengajian besok kayak gitu, ambo tawarkan ada kamu kecuali khatib Jumat. Khatib Jumat itu boleh ada. Ada kau tanya jemaah kan mungkin kan. Pengajian gilo orang lain itu nah saya gitu. Baik.
Kalau tidak ada dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihi recik bawang dek kurangan lu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kau indak dijanjang amun nanya, indak ditangguh hembus turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nang kapata. Tak ada gantian antara tak ada tupayan tak gawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa bastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.